satu, dua kelas SAP 2 misalnya, itu ingin melihat mahasiswa yang dari Kalimantan di SAP 1 berapa dibanding dengan SAP di mahasiswa Kalimantan di SAP 2, ya. Itu berarti dua populasi. Kalau untuk melihat proporsi di satu populasi, berarti hanya melihat satu kelas SAP tadi, gitu ya. Tapi kalau ingin melihat dua populasi, proporsi dua populasi, berarti melihat dua kelas SAP. Sebagai contoh seperti itu ya. Jadi uji proporsi adalah salah satu jenis uji hipotesis yang digunakan untuk menguji nilai satu proporsi populasi. Nah, uji proporsi satu populasi digunakan untuk menguji nilai suatu proporsi populasi satu populasi, sedangkan uji proporsi dua populasi digunakan untuk menguji perbedaan dua proporsi populasi. Jadi ya misalnya tadi ya SAP, kalau satu proporsi berarti satu kelas SAP saja. Kalau dua proporsi membandingkan SAP yang satu dan SAP yang kelas SAP yang kedua. Kemudian uji definisi, uji proporsi satu populasi saja ini ya, adalah pengujian hipotesis tentang nilai satu proporsi populasi. Kemudian ini digunakan untuk menentukan apakah proporsi suatu populasi memiliki nilai tertentu. Kemudian digunakan ketika ingin menguji klaim tentang proporsi dalam populasi. Jadi kita mengklaim ini loh, ternyata misalnya dari klaim ternyata misalnya mahasiswa dari Kalimantan itu lebih dari 10%. Nah, kita buktikan apakah betul lebih dari 10%. Nah, kita lihat dari SAP yang satu kelas. Langkah-langkah untuk uji satu populasi, proporsi satu populasi, ini yang pertama menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, kalau hipotesis nol atau HN0 ini berisi klaim bahwa proporsi populasi sama dengan nilai tertentu. Jadi misalnya mahasiswa dari Kalimantan ada 10%, maka H0-nya adalah H0 sama dengan 10%. Kemudian sementara hipotesis alternatif yang satu menyatakan bahwa proporsi populasi tidak sama dengan nilai tertentu. Jadi H0, tadi kan H0 sama dengan 10%, berarti HA atau H1-nya ini sama dengan hipotesis nilai, lebih besar dari 10%, berarti pakai yang satu arah lebih besar 10%. Atau misalnya langsung misalnya tidak sama, berarti H1 tidak sama dengan 10%. Gitu ya. Kemudian setelah menentukan hipotesis, ini nanti mengumpulkan data. Data yang diperlukan adalah sampel acak dari populasi yang akan diuji proporsinya. Jadi kan datanya itu tadi misalnya, dari 50 mahasiswa ada 10 mahasiswa yang dari Kalimantan. Berarti yang 40 itu adalah dari luar Kalimantan. Contoh gitu. Kemudian setelah itu lanjut ke menghitung statistik uji. Ini statistik uji yang umum digunakan adalah Z-score ya, atau T-statistik. Jadi nanti yang kita hitung menggunakan uji Z-score yang paling umum ya, tergantung pada ukuran sampel. Kemudian kita menentukan nilai p-value-nya. Jadi kalau semakin nilai p-value-nya semakin kecil, berarti kan bukti untuk ini semakin kuat untuk menentang hipotesis nolnya. Jadi kayak misalnya kita penelitian obat-obatan, sebaiknya pakai misalnya hipotesisnya pakai p-value-nya pakai misalnya pakai alfa 0,01 gitu ya. Alfa 1%, berarti p-value-nya 0,01. Atau misalnya kalau penelitian kita kesehatan itu menggunakan alfa 5%, berarti p-value-nya 0,05.
Seperti itu. Jadi mengerti ya. Kemudian kalau sudah dihitung, kemudian kita sudah menentukan p-value-nya, kita membuat keputusan. Jadi jika nilai p-value-nya atau dari tingkat signifikansinya nanti akan dibandingkannya dari p-value, kemudian menghitung nilai z-nya, nanti tergantung hipotesanya, z-nya berapa, nanti dibandingkan antara z hitung dengan z tabel. Atau bisa menggunakan p-value. Kemudian sebagai contoh, ini tadi ya, kalau dari satu populasi, maka kita menggunakan nilai standar yang ingin kita lihat. Contoh, sebuah program studi mengklaim bahwa proporsi mahasiswa yang harus perpanjangan studi ini tidak lebih dari 5%. Jadi, misalnya satu program studi menyatakan bahwa mahasiswa saya yang tidak yang perpanjangan studi nggak sampai kok 5%. Nah, kita buktikan apakah betul tidak sampai 5% atau kurang dari 5%. Kemudian diambillah sampel 100 mahasiswa. Nah, dari 100 mahasiswa ini didapatkan 5 mahasiswa ternyata dia melakukan perpanjangan studi. Nah, tadi klaimnya, oh kita 5% loh gitu. Tapi datanya adalah dari 100 mahasiswa, ada 5 mahasiswa yang perpanjangan studi. Apakah betul? Nah, apakah betul memang pernyataan bahwa yang perpanjangan studi kurang dari 5%? Kita menggunakan taraf signifikansi atau alfanya 5% atau p-value 0,05. Nih ya. Nah, hipotesisnya berarti ini H0-nya bahwa perpanjangan studi tidak lebih dari H0-nya kurang dari 5%. Kurang atau sama dengan 5%. Terus H1-nya ini adalah yang berlawanan dengan H0 atau menolak H0. Pernyataan yang satu adalah menolak H0. Ini ini adalah nilai, bukan nilai signifikansi P ini. Ini adalah nilai P-nya, ini adalah 5 mahasiswa per 100. Ya, apa itu? Jadi 5 mahasiswa, P-nya itu adalah nih, 0,05. Oh, ini 5%. 5%. Jadi H0-nya, nah saya tulis ya, biar H0-nya ini adalah dia menyatakan kurang dari 5%. 5%. 5% ini adalah 0,05. Terus HA-nya atau H1 ya. H1-nya ini yang berlawanan lebih dari 5% atau lebih dari 5%. Kurang sama dengan nolnya kurang atau sama dengan 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Terus satunya lebih dari 5% atau bareng ya, atau nolnya ini adalah nolnya
kurang dari sama dengan 0,05, kemudian H1-nya ini adalah lebih dari 5% atau lebih dari 0,0. Nah, kemudian nilai P-nya adalah 5/100. Ini pakai ini juga boleh. P-nya adalah ini 5 mahasiswa dari 100, 0,05 gitu. Kemudian ini ringkasan dari ini. Nah, ya. Jadi H0-nya kurang dari sama dengan 5% atau kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian H1-nya lebih dari 5%. 5%-nya dibikin desimal, H1-nya lebih dari 0,05. Ini bisa dinyatakan juga dengan Pi-nya. Pi-nya ini adalah yang ini. Pi-nya, Pi ini. Pi-nya ini adalah 0,05. Kemudian Pi0 itu 5 mahasiswa. 5 mahasiswa dari 100 sama 0,0. Terus kita masuk ke ujinya. Ini Bapak Ibu nggak usah melihat rumus, menghafal rumus, tapi Bapak Ibu cukup memahami kalau misalnya nanti mengerjakan tidak perlu harus menghafal. Jadi rumusnya adalah Z sama dengan P dikurangi P0 dibagi akar dari P0 kali 1 dikurangi P0 dibagi N. N itu jumlah. Jumlahnya tadi kan 100. Tadi kan nilai P-nya 0,05, P0-nya juga 0,05 dibagi. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya pakai equation ini bisa dibagi bawah di sini. Nah, dibagi akar 0,05 ini ya, ini kali 1 dibagi 1 dikurangi 0,05 dibagi 100. Nah, hasilnya adalah 0,02236 atau 0. Nah, atau 0,0. Nah, dengan nilai alfa 5%, nah, alfa 5% atau p-value-nya 0,05, kalau kita lihat di tabel Z, tabel ini adalah Z hitung yang 0, tadi ya. Z tabel untuk p-value 0,05 adalah 1,96. Nah, kita lihat dulu kurvanya. Ini adalah nilai Z punya daerahnya untuk alfa 0,5% atau p-value 0,05%. Ini adalah namanya titik kritis. Titik kritis ini yang tadi nilainya 1,96. Nah, sedangkan ini adalah yang putih adalah daerah menerima H0. Sedangkan yang di akhir ini di sebelah kanannya nilai Z ini adalah daerah penerimaan H1. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini kan ini 0, ini kan 0, 1, 2, 3, 0, terus ini 1, ini 2, ini 3. Nah, berarti kan 1,9 sekitar di sini. Gitu ya. Nah, karena sekitar di sini kan berarti kurang dari 1,96. Nah, tadi nilai Z hitungnya adalah 0. Berarti nilai Z hitung kan berada di sini. Padahal Z tabel ada di sini. Berarti dia berada di daerah penerimaan H0. Ya. Nah,
H0-nya tadi bilangnya adalah H0-nya kan tadi mengatakan bahwa mahasiswa yang perpanjangan studi ini tidak sampai lebih dari 5%. Nah, atau kurang atau sama dengan 5%. Sehingga dia kan menerima H0 karena nilai 0 ini berada di kurva ini, di daerah penerimaan H0. Sehingga bisa disimpulkan bahwa menerima H0 proporsi mahasiswa yang harus perpanjangan studi tersebut tidak lebih dari 5%. Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa enggak Bapak Ibu? Suara saya kedengaran? Kedengar. Kedengaran, Tenas. Kedengaran, Bu. Dengaran ya? Enggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Sudah paham atau gimana? Udah paham, Nas. Gimana Pak? Masih memahami, Nurse. Oke. Banget, Nas. Masih proses memahami ya? Oke. Lanjut ya. Nggak usah banyak-banyak kok. Kuliahnya nggak banyak. Ini ya, sudah bisa dipahami ya. Kita masuk ke uji proporsi dua populasi. Nah, uji proporsi dua populasi adalah uji statistik atau uji proporsi tadi ya, yang digunakan untuk membandingkan proporsi dari dua populasi yang berbeda. Jadi memang ada populasi satu dan ada populasi dua. Ini itu. Jadi ada populasi tadi ya, yang seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi misalnya SAP kelas yang pertama dan SAP kelas yang kedua. Atau misalnya membandingkan antara kelas SAP dan kelas reguler. Itu kan populasi satu dan populasi dua. Kemudian untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara dua kelompok dan membandingkan proporsi dari populasi yang berbeda. Langkahnya sama seperti uji proporsi satu populasi. Yang pertama, menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menghitung statistik tadi ya. Yang keempat, menghitung nilai p-value atau menentukan nilai p-value-nya, kemudian membuat keputusan. Nah, bagi contoh ini, sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah ada perbedaan proporsi pasien yang sembuh antara terapi A dan terapi B. Jadi di sini ada dua terapi, dua macam terapi. Dan nanti ada dua populasi. Jadi terapi A di populasi A, terapi B di populasi B. Berarti kan ada dua populasi dan ada dua jenis terapi, gitu ya. Dari sampel kertas pasien yang menggunakan terapi A, 80 pasien sembuh. Kemudian sampel lagi 100 pasien yang lain. Berarti kan total sebenarnya ada 200 pasien. Cuma dibagi menjadi dua, 100 pasien menggunakan terapi A, 100 pasien menggunakan terapi B. Nah, dari yang 100 pasien menggunakan terapi A, 80 pasien sembuh. Kemudian dari sampel 100 pasien yang menggunakan terapi B, 70 pasien sembuh. Kemudian menentukan tingkat signifikansinya 5%. Bila perbedaan proporsi pasien yang sembuh antara terapi A dan terapi B. Nah, ini rumusnya. Ini ya, H0-nya. H0-nya ini apakah sama terapi A dan terapi B? Jadi, hipotesis nolnya adalah terapi A dan terapi B itu sama saja. PA sama dengan PB. Karena di sini mengetahui apakah ada perbedaan. Berarti H0-nya tidak ada beda. Tidak ada beda, itu sama, itu adalah sama dengan, ya. Berarti karena tadi pernyataan yang ini, apakah ada perbedaan proporsi pasien yang sembuh antara terapi A dan terapi B? Berarti kan perbedaan, berarti tidak sama dengan, berarti H0-nya adalah sama dengan H0-nya adalah terapi A sama dengan terapi B.
Kemudian H1-nya terapi A tidak sama dengan terapi B. Kemudian tadi tingkat signifikansinya adalah alfa tadi 5%. Nah, alfa 5%, Z tabelnya adalah 1,96. Jadi Bapak Ibu kalau penasaran, buka tabel Z, kemudian lihat dengan pemaknaan 5% itu adalah nilai Z-nya adalah 1,96. Nah, terus sekarang kita lihat proporsi A ini adalah tadi. Yang A itu kan 80 dari 100 pasien adalah sembuh dengan terapi A. Terus yang terapi B, dari 100 pasien, 70 orang yang sembuh. Nanti proporsi dari PA-nya adalah 80/100 sama dengan 0,8. Kemudian yang terapi B, 70 dari 100 adalah 0,7. Untuk rumus nilai Z-nya, ini PA dikurangi PB dibagi akar PA kali 1 min PA dibagi jumlah populasi NA, jumlah populasi A, ditambah PB per 1 dikurangi PB dibagi NB atau populasi B. Nah, nilai Z-nya tadi PA-nya kan 0,8. Ini PB 0,7. Ini ya, di sini. Terus dibagi akar 0,8 PA tadi ya kali 1 dikurangi PA 0,8 dibagi NA, NA-nya kan 100 ditambah PB itu kan 0,7 kali 1 dikurangi PB 0,7 dibagi NB atau 100. Ini kalau sudah dihitung hasilnya adalah 4,04. Jadi sebetulnya adalah 4,04. Nah, tadi ya, tabel dari 0, alfa 5%, tabelnya adalah 1,96. Ya, karena tadi kenapa kok dua arah? Karena pernyataan hipotesisnya adalah tidak sama dengan, ya berarti dua arah. Nah, kemudian jadi hitungnya itu tadi kan barusan dihitung 4,04. Ya, nah 4,04 ya lebih dekat dari tabel karena tabelnya adalah yang 4, jadi kan lebih dekat dari 1,96. Maka H1 diterima. Loh, kenapa kok H1 diterima gitu ya? Ini ada perbedaan proporsi pasien yang sembuh antara terapi A dan terapi B kesimpulannya ya. Nah, kita tanya ke kenapa kok bisa diterima tadi ya. Nah, karena saya lihat ya, ini ya diingat ya, jadi itu 4,04, tabel 1,96. Nah, ini kan tadi tabel, ini sebagai contoh kasarnya. Ini kan nilai Z-nya di sini minus 1,96. Kalau di sini plus 1,96. Jadi untuk ini nilai plus dan minus tidak dilihat. Jadi kalau misalnya nilai ini kan minus 1,96, sedangkan minus 4,04 juga di daerah sini. Kemudian ini plus 1,96 kan di sini. Plus 4,04 kan daerahnya di sini. Ya. Jadi ini adalah daerah penerimaan H1. Ini adalah yang putih adalah daerah penerimaan H0. Karena posisinya di sini, berarti H1-nya diterima. Berarti memang tadi kesimpulannya ada perbedaan proporsi pasien yang sembuh antara terapi A dan terapi B. Bisa dimengerti, Bapak Ibu, adik-adik? Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Satu penelitian ingin mengetahui kecenderungan mahasiswa terkait pembelajaran luring dan daring. Nah, ini juga luring dan daring.
Bagian akademik mengatakan bahwa pembelajaran daring lebih banyak dibandingkan pembelajaran luring. Nah, lebih banyak disukai, gitu ya. Hasil survei menunjukkan bahwa 50 di antara 200 mahasiswa menyukai daring dan 20 di antara 200 mahasiswa menyukai luring. Jadi di sini ada 200 kali 2. Jadi ada 200 mahasiswa yang 50 dari 205 mahasiswa 50 menyukai daring dan 200 mahasiswa yang lain dari 200 itu 20-nya menyukai luring. Jadi total ada 400 mahasiswa. Nah, ujilah pendapat di atas dan carilah selisih persentase metode pembelajaran. Tapi ini menggunakan cara signifikan 8%. Kalau tadi 5% itu nilai tabelnya kan 1,96. Berarti kalau tabel dengan alfa 8%, tentu nilainya bukan 1,9. Ini tidak ada, jadi nilainya adalah 1,75. Nah, benar ya, ini ketutup. Nah, karena ini tadi copy paste dari apa? Dari Word. Ya, ini rumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ya, karena di sini mahasiswa terkait pembelajaran luring dan daring. Ini ternyata dari H0-nya itu kan menyatakan bahwa ini mengatur kecenderungan mahasiswa terkait, berarti kecenderungan itu sebenarnya lebih suka kemana sih gitu ya, daring apa luring gitu ya. Ini 50 mahasiswa itu suka daring, 20 mahasiswa suka luring. Nah, jadi H0-nya adalah P1 yang daring sama dengan yang luring. Terus kayaknya lebih suka yang daring, banyak yang daring deh. Jadi P1 lebih banyak dari P2 atau daring lebih banyak dari luring. Nah, kita lihat proporsi untuk yang daring. Ini kan ada 50 mahasiswa yang lebih menyukai daring dari 200 mahasiswa. Berarti 50 dibagi 200 sama dengan 0,25. Kemudian yang luring, ini kan tadi ada 200, oh, 200 dari 200 mahasiswa. Itu sama dengan 0,1. Jadi 200 dibagi 20 dibagi 200. Itu 0,1, 50 dibagi 200, 0,25. Nah, cara signifikansi 8%. Ternyata dengan melihat tabel Z, nilai tabel Z adalah 1,75. Berarti daerah titiknya ini adalah 1,75 titik reduksinya. Nah, ini sama dengan ini saya memberikan formulasi yang berbeda agar Bapak Ibu bisa bisa melihat bahwa sebenarnya kadang disajikan seperti ini, ya, kadang disajikan deret seperti ini.
dari seperti ini itu sama dengan yang seperti yang atas bawah. Jadi sama, PA dikurangi titik dibagi akar dari PA, 1 dikurangi PA, dibagi dari jumlah, ditambah PP kali. Ini juga sebenarnya formula yang seperti ini. Ini sama dengan yang ini. 1 dikurangi PP dibagi N. Nah, kita masukkan angka tadi ya, bahwa ini PA-nya kan 0,25, PP adalah 10, dibagi akar. PA-nya kan 0,25, kemudian 1 dikurangi 0,25, dikurangi PA ya, dibagi 200. Ditambah, yang sekarang yang mengerjakan yang PP. PP adalah 0,10 atau 0,1 kali 1 dikurangi 0,1 dibagi 200. Hasilnya Z-nya adalah 4,025. Nah, ini dilihat Bapak Ibu bahwa untuk nilai Z-nya, Z hitung dan Z tabel ini adalah Z hitung. Sedangkan Z tabel adalah ini. Ya. Z tabelnya adalah 1,75, kemudian Z hitungnya adalah 4,025. Berarti, apakah ini P1 lebih besar dari P2? Nah, kita lihat. Ini dari ini angkanya sudah kelihatan bahwa ini nilai Z hitungnya memang lebih besar dari Z tabel. Sehingga karena Z itu 4,026 lebih dari 1,75, maka hipotesis 0 ditolak ya. Karena dia berada di daerah penerimaan H1. Dapat simpulkan bahwa proporsi pembelajaran daring memang lebih tinggi daripada proporsi pembelajaran daring sementara signifikansi 8%. Nah, ini tadi. Ini adalah daerah kritisnya nilai Z-nya 1,75 dari signifikansi atau nilai alfa 8%. Kemudian kalau ini 1,75 sedangkan tadi Z hitungnya adalah 4,026, berarti kan posisinya di sini. Berarti ini adalah daerah penerimaan H1. Ini daerah penerimaan H0. Daerah penerimaan H1 berarti daerah penolakan H0. Ya. Demikian Bapak Ibu, untuk teori maupun contoh-contoh soalnya, mungkin nanti agar prakteknya Bapak Ibu atau adik-adik lebih bisa memahami, nanti saya akan upload untuk soal-soal di praktikumnya ya. Ada pertanyaan? Izin, Nurse. Monggo, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Mbak Jasinta ya? Silakan, Mbak. Ada yang mau ditanyakan apa enggak? Oh, di kolom sebentar ya. Kalau dalam penelitian nanti bagaimana cara kita menentukan nilai P? Oh, nilai signifikansi atau untuk menentukan alfa itu untuknya kalau di dunia kesehatan, kalau misalnya kita, karena kan tidak terlalu eksak dan tidak terlalu sosial juga, sehingga kita biasanya menggunakan alfa 5% atau p-value 0,05 gitu ya. Kalau misalnya penelitian terkait uji obat-obatan, itu mungkin bisa pakai yang alfa 1%, atau p-value 0,01. Kalau yang sifatnya sosial banget, kadang menggunakan yang 8% atau 10%. Jadi nanti kalau kita untuk dunia kesehatan, di penelitian kita lebih umum menggunakan yang alfanya adalah 5. Gitu ya, atau p-value 0,05. Itu Mbak.
filter ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo silakan. Nggak ada. Baik, nanti kalau sore Bapak Ibu dan adik-adik nggak bisa absen, mungkin hubungi saya lagi untuk ngecek presensinya, karena tadi saya buka, tapi sebenarnya waktunya siang ya harusnya. Ya, ya. Kalau untuk pakai tes itu untuk yang proporsi yang besar, populasi yang besar. Sedangkan untuk Z ini bisa untuk yang dari 100 terus 200 gitu. Tapi kita memang untuk penelitian kita ya rata-rata menggunakan yang menggunakan Z-score. Ada lagi? Wah, mangganya udah mulai gede. Bayarnya udah. Ada yang bocor suaranya membahas bayam. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lewat chat, silakan. Bapak Ibu atau adik-adik bisa langsung WA ke saya ya. Kemudian nanti untuk ini saya upload di PLM. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat.